Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Kita kemarin sudah membahas tentang getaran. Sekarang kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang gelombang. Sesudah kalian mempelajari gelombang, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian gelombang, gelombang mekanik, gelombang, pengukuran gelombang, dan perilaku gelombang. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian gelombang. Gelombang. Pengertian gelombang. Perhatikanlah animasi di bawah ini. Apa yang akan terjadi jika batu dilepaskan ke air? Ketika batu dilempar ke air, maka air akan beriak, membentuk lingkaran-lingkaran. Kenapa terjadi? Karena ada gelombang. Ketika batu dijatuhkan, maka akan muncul riak-riak air di sekitar tempat jatuhnya batu. Riak-riak itu adalah gelombang. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan sifatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat melalui zat perantara. Contohnya gelombang air, tali. Gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang merambat tanpa melalui zat perantara. Contohnya gelombang radio. Tahukah kamu bahwa gelombang membawa energi? Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan materi. Mari perhatikan kembali apa yang sebenarnya terjadi ketika batu dijatuhkan ke dalam air. Batu yang dijatuhkan ke dalam air adalah usikan yang menimbulkan getaran. Getaran tersebut merambat dan menghasilkan gelombang dari titik pusat jatuhnya batu. Gelombang yang merambat membawa energi yang berasal dari getaran, sehingga menyebabkan daun bergetar, tapi zat perantara tidak ikut berpindah. Jadi daunnya tidak berpindah ya, karena airnya tidak berpindah. Yang berpindah apanya yang berpindah? Energinya. Jadi airnya tidak ikut berpindah. Daun hanya bergerak naik dan turun. Ini membuktikan bahwa air selaku medium tidak ikut berpindah. Jadi airnya tetap. Ini gambarnya. Ketika batu dijatuhkan, maka akan ada gelombang. Gelombang itu apa? Getaran yang merambat. Airnya tidak ikut berpindah. Airnya tidak ikut berpindah. Yang berpindah apanya yang berpindah? Yang berpindah adalah energinya. Ini contoh yang kedua. Ini tali. Tali diayun ya. Kalau tali diayun, gelombang di air jika dilihat dari samping seperti ini. Batu dilempar. Nah, ini daun hanya naik turun. Untuk lebih memahami bahwa medium tempat perambatan gelombang tidak ikut merambat, perhatikan animasi di bawah ini. Ini potongan kertas di
tempel di tali. Potongan kertas tidak ikut berpindah walaupun gelombang pada tali merambat. Ketika diayun, gelombangnya bergerak, tapi talinya tidak berpindah. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang merambat maju, sedangkan mediumnya tetap atau tidak berpindah. Gelombang membawa energi selama perambatannya. Cukup jelas ya tentang gelombang. Kita lanjutkan. Gelombang mekanik. Tadi gelombang dibagi menjadi dua, gelombang mekanik sama elektromagnetik. Sekarang gelombang mekanik Gelombang adalah transversal. Tahukah kamu apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah usikan atau arah getaran. ini tangan memegang tali, kemudian diusik ke atas, digerakkan ke atas sama ke bawah. Nanti gelombangnya berpindah dari kanan ke kiri. Gelombangnya yang berpindah, energinya yang berpindah, tapi talinya tidak berpindah. Coba ya, klik. Nah, saya usik sekali, naik dan turun, maka terbentuk satu gelombang. Satu gelombang itu gerak dari atas, dari tengah ke atas, terus ke bawah, terus ke bawah lagi, ke atas lagi. Berarti satu getaran. Satu getaran membentuk satu gelombang. Nah, satu getaran membentuk gelombang. Rambatannya ke kiri, usikannya naik turun. Berarti arah usikan atau arah getaran tegak lurus terhadap arah rembatan. Ini kita sebut atau kita namakan gelombang transversal. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah usikan atau arah getaran. Usikannya naik turun, arah rambatannya ke kiri. Oke, cukup jelas. Apakah kamu tahu istilah-istilah dalam gelombang transversal? Ini istilah-istilah gelombang transversal. Tadi dikatakan bahwa satu kali getaran naik terus turun terus kembali ke sini, ini nanti membentuk satu gelombang. Nah, ini satu gelombangnya sampai di sini. Jadi satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Berarti ini ada berapa gelombang nih? Ini ada 1, 2,5 gelombang. Panjang gelombang sempurna terdiri satu lembah dan satu bukit. Ini satu bukit, ini satu lembah. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Dibaca lambda. Satuannya adalah meter. Ini satu gelombang, setengah gelombang. Ini ya. Ini satu gelombang itu dari sini ke sini satu gelombang. Atau dari sini ke sini. Itu satu gelombang. Sekarang amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar yang ditempuh tiap bagian bergetar dari titik kesetimbangan. Sama dengan getaran kemarin ya. Dilambangkan dengan A. Dan satuannya adalah meter. Jadi amplitudo itu jarak terjauh dari titik kesetimbangan. Ini A titik kesetimbangan ya. Ini jarak terjauhnya yang ke atas, ini jarak terjauhnya yang terbawah. Ini namanya amplitudo atau simpangan maksimum atau simpangan terbesar. Disebut amplitudo. Sekarang simpul gelombang. Mana simpul gelombang? Simpul gelombang itu terjadi antara
Ini titik kesetimbangan namanya ya. Nah, ini perpotongan antara gelombang. Ini kita namakan simpul gelombang. Jadi simpul gelombang adalah titik potong antara jalannya gelombang dengan garis sumbu atau titik kesetimbangan. Ini namanya simpul gelombang. Sekarang perut gelombang. Mana perut gelombang? Perut gelombang ini yang bagian tengah ini. Ini perut gelombang. Oke, cukup jelas ya. Adalah titik tengah antara dua simpul gelombang. Simpul. Nah, tengah-tengahnya ini nama perut gelombang. Nek puncak gelombang. Ini puncaknya ada puncak, ada dasar. Nah, ini puncaknya ini. Puncak gelombang, yang ini dasar gelombang. Sekarang bukit dan lembah gelombang. Ini bukit, lembah, bukit, lembah. Bukit. Satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Itu ya. Bukit gelombang adalah daerah di atas sumbu gelombang atau simpul yang satu dengan simpul yang lain. Sedangkan lembah gelombang adalah daerah di bawah sumbu gelombang antara simpul yang satu dengan simpul yang lain. Gelombang longitudinal. Tahukah kamu apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya berimpit atau sejajar dengan arah usikan atau arah getaran. Gelombang longitudinal tidak memiliki lembah dan bukit gelombang. Yang ada pada gelombang longitudinal adalah rapatan dan renggangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah animasi di bawah ini. Ini namanya slinky. Animasi gelombang longitudinal yang terjadi pada sebuah pegas atau slinky. Kita coba ini tangan kita ya. Kita pegang, kita tarik. Ini kita renggangkan, lalu kita lepas, klik. Nah, ini namanya rapatan. Kemudian waktu kita tarik itu namanya renggangan. Nah, ada rapatan, ada renggangan. Kita ulang. Ini renggangan, lalu kita lepas atau kita dorong. Nah, ini rapatan. Oke. Nah, geraknya kemana geraknya? Perhatikan gambar pegas atau spiral yang membentuk gelombang longitudinal di bawah ini. Ini slinky ya. Perhatikan gambar pegas atau spiral yang membentuk gelombang longitudinal. Kalau kita dorong, membentuk rapatan. Kita tarik, membentuk renggangan. Kemudian ini berjalan. Nah, satu gelombang adalah panjang antara satu rapatan dengan satu renggangan. Ini namanya satu gelombang atau satu panjang gelombang. Jarak dari dua pusat renggangan dan satu rapatan atau jarak dua pusat rapatan dan satu renggangan itu namanya panjang gelombang. Boleh gitu ya. Jarak dari sini sampai sini, atau jarak sini sampai sini, atau jarak sini jumlah dari rapatan tambah renggangan, ini juga satu gelombang sama. Rapatan adalah bagian medium yang terdorong sehingga berdekatan jaraknya. Renggangan adalah bagian medium yang tertarik sehingga berjauhan jaraknya. Oke, cukup jelas. Jadi gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya berimpit atau sejajar dengan arah getaran. Getarannya bukan naik turun tapi maju mundur. Terus getarannya ke kanan atau sejajar atau berimpit. Saya ulangi.
ulangi. Jadi gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getaran atau usikan. Kita lanjutkan. Sekarang pengukuran gelombang. Ini agak sulit, tolong diperhatikan. Frekuensi dan periode gelombang. Tahukah kamu apa itu frekuensi gelombang? Frekuensi gelombang adalah banyaknya getaran lengkap yang terjadi setiap detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Sama dengan getaran yang kemarin ya. Bedanya ini jumlah gelombang. Kalau kemarin jumlah getaran. Frekuensi adalah jumlah getaran gelombang per waktu getar atau sekon. Satuannya hertz. Periode adalah waktu yang digunakan untuk menempuh satu kali gelombang. Nanti dirumuskan T sama dengan 1/F atau T sama dengan T kecil per N, sama dengan di getaran kemarin F sama dengan N per T. Kalau T sama dengan T kecil per N. Ingat ya. Kita lanjut. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Ini contoh soalnya. Jika dalam 1 detik terbentuk 20 gelombang, berapa frekuensi dan periodenya? Sama ya dengan getaran kemarin, ini bedanya getaran diganti gelombang. Dalam 1 detik terbentuk 20 gelombang. Nek frekuensi apa rumusnya kemarin? F sama dengan N per T. E-nya 20, T-nya 1. Ya, 20 per 1 itu F-nya. Kemudian periode T sama dengan T kecil per N. T-nya berapa? T-nya 1, E-nya 20, 1 per 20. Nah, sama kan? Cukup jelas toh? Periode dan frekuensi rumusnya sama ya. F sama dengan N per T. T sama dengan T kecil per N. Saya ulangi. F sama dengan N per T. Sedangkan T besar atau periode sama dengan T kecil per N. Kita lanjutkan. Kecepatan gelombang. Tahukah kamu cara menghitung kecepatan gelombang? Kecepatan gelombang dirumuskan jarak per waktu. Kode dengan gerak ya, sama ya. Kecepatan adalah jarak per waktu. Nah, ini jaraknya diganti simbolnya lambda karena gelombang. V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F kali lambda. V-nya kecepatan atau cepat lambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda atau panjang gelombang, satuannya meter. T periode gelombang, satuannya sekon. F frekuensi gelombang, satuannya Hertz. Oke, cukup jelas. Kita latihan soal coba ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini ada berapa gelombang? Siapa yang bisa? Ini ada berapa gelombang? Jika jarak yang ditempuh adalah 4,5 meter, ini jarak panjangnya 4,5 meter.
Dan waktu yang dibutuhkan 3 sekon, ini waktunya 3 sekon. Jaraknya 4,5. Nah, ini ada berupa gelombang nih. Ditanyakan panjang gelombang, panjang satu gelombang ini berarti berapa? Supaya bisa mengetahui satu gelombang kan berarti harus tahu ini ada berapa gelombang. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 gelombang. 3 gelombang panjangnya 4,5 meter. Berarti nek satu gelombang berapa meter? Coba kita jawab ya. Panjang gelombangnya 3 gelombang. 1, 2, 3. Berarti lambdanya atau panjang satu gelombangnya adalah jaraknya 4,5 dibagi banyaknya gelombang 3. 4,5 dibagi 3 sama dengan 1,5 meter. Jadi panjang satu gelombang adalah 1,5 meter. 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 berapa? 4,5. Oke, cocok ya. Sekarang B, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu V ya. V sama dengan S per T atau lambda per T nanti ya. Lambda per T, tapi ini kan yang diketahui S. S itu jarak, T-nya sekon. 4,5 dibagi 3 sekon sama dengan 1,5 meter per sekon. Cukup jelas ya. V sama dengan S per T. 4,5 dibagi 3, 1,5 meter per sekon. Kok ketemunya sama? Ini hanya kebetulan. Sekarang C, frekuensi gelombang. F tadi apa rumusnya? F apa rumusnya? Ini karena rumusnya V sama dengan F kali lambda, maka F sama dengan cepat rambat gelombang dibagi panjang gelombang. Ketemunya 1,5 meter per sekon dibagi 1,5. Jawabannya 1 Hz. Berarti periodenya nanti juga 1. Kok tahu dari mana? Periodenya adalah T sama dengan 1 per F. 1 per 1 sama dengan 1. Sama ya. Cukup jelas belum nih? Sekarang yang terakhir amplitudenya. Amplitudenya ini ya. Amplitudo itu simpangan maksimum. Ini tidak ada rumusnya, hanya langsung aja. Berarti amplitudenya adalah 5 cm. Oke, cukup jelas ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjutkan. Karakteristik gelombang. Gelombang dapat dipantulkan. Tahukah kamu bahwa gelombang dapat dipantulkan? Jika menemui rintangan, gelombang akan dipantulkan. Pemantulan gelombang disebut juga refleksi gelombang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi di bawah ini. Gelombangnya balik lagi atau mantul ya, karena mengenai rintangan. Nah, ini sifat yang pertama, gelombang dapat dipantulkan. Nanti bisa dicoba di rumah pakai tali. Benarkah bisa mantul? Iya, ternyata bisa mantul ya. Gelombang dapat melentur. Gelombang dapat melentur jika melalui suatu celah sempit. Perhatikanlah animasi di bawah ini. Gelombang dapat melentur jika melewati celah yang sempit.
dan kemudian membesar kembali. Ini namanya melentur. Saya ulangi. Nah, masuk sini, menyempit, kemudian membesar kembali. Gelombang dapat berinterferensi. Tahukah kamu apa itu interferensi gelombang? Interferensi adalah perpaduan dua gelombang. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah animasi di bawah ini. Gelombangnya berpadu atau interferensi. Oke, cukup sekian dulu ya, cukup jelas ya. Saya cukupkan sekian dulu pembahasan kita, semoga kalian cukup paham. Nanti akan diberi soal, semoga kalian dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini ada salah, mohon maaf. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih.